buku di sini direkam dari buku perenungan Yesus nama di atas segala nama. Sebentar dalam perenungan, jika Bapak Ibu dan sahabat orang muda mau saling sharing juga dipersilahkan. Dan sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita untuk mari kita khususkan hati dan pikiran dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih banyak. Kami bersyukur di pagi ini dalam segala pergumulan kami percaya dengan iman Tuhan telah menyediakan berkat, penghiburan, arahan, teguran bagi kami, peringatan bagi kami. Lewat pekabaran firman-Mu, kami bersyukur juga untuk setiap ungkapan syukur yang sudah boleh dinaikkan. Bagaimana Engkau menuntun, Engkau memimpin dan menyertai. Dan di pagi ini pun Tuhan, berikan kami hati seorang hamba, berikan kami hati yang mau mendengar, hati yang dilembutkan untuk bukan hanya mendengar, mengerti, membaca, tapi juga memiliki kerinduan dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat melakukan setiap firman yang telah kami dengarkan. Tolong bantu kami Tuhan, tuntun pimpin kami di pagi ini untuk lebih dekat lagi dengan-Mu dan lebih mengasihi-Mu juga mengasihi satu dengan yang lain. Bertahta dan berkuasalah atas kami mohon urapan Roh Kudus-Mu Bapa, berbicaralah bagi kami ya Tuhan Yesus, karena kami sangat membutuhkan suara-Mu dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, di pagi ini perenungan kita terambil dari Lukas 22 ayat 43 dengan tema besar yaitu Malaikat Agung. Lukas 22 ayat 43 berfirman, "Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya." Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda boleh membuka dalam Alkitab masing-masing perikop dari Lukas 22 rangkaian perenungan. Perkataan-perkataan Kristus menandaskan bahwa kita patut menganggap diri kita sebagai suatu ikatan yang tidak dapat dipisahkan dari Bapa di surga. Apa saja kedudukan kita, kita patut bergantung kepada Allah, karena segala nasib ada di tangan-Nya. Ia telah menetapkan pekerjaan kita dan telah menyediakan kita dengan kesanggupan dan sarana bagi pekerjaan itu. Selama kita menyerahkan kehendak kita kepada Allah dan menaruh harap kepada kekuatan dan hikmat-Nya, kita akan dipimpin ke jalan yang aman untuk menggenapi bagian-bagian kita yang telah ditentukan dalam rencananya yang besar itu. Tetapi seorang yang bergantung hanya pada kepintaran dan kuasanya sendiri akan memisahkan dirinya dari Allah. Gantinya bekerja sama dengan Kristus, ia sedang menggenapi rencana musuh Allah dan manusia. Seterusnya Juru Selamat berkata, "Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga dikerjakan Anak. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya." Orang Saduki tidak percaya bahwa ada kebangkitan tubuh. Tetapi Yesus berkata kepada mereka itu bahwa salah satu pekerjaan terbesar dari Bapanya ialah membangkitkan orang mati. Dan bahwa ia sendiri mempunyai kuasa untuk melakukan pekerjaan yang sama. Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Allah, suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Orang Farisi percaya pada kebangkitan orang mati. Kristus menyatakan bahwa sampai saat ini kuasa yang memberikan hidup kepada orang mati berada di antara mereka dan mereka harus melihat kenyataannya. Kuasa kebangkitan sama yang memberikan kehidupan kepada jiwa yang mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Efesus 2 ayat 1. Roh kehidupan di dalam Kristus Yesus
kuasa kebangkitannya membebaskan manusia dari hukum dosa dari maut itu. Filipi 3 ayat 10, Roma 8 ayat 2. Kerajaan kejahatan diruntuhkan dan melalui iman, jiwa dipelihara dari dosa. Ia yang membuka hatinya bagi Roh Kristus akan mendapat bagian dalam kuasa yang hebat itu yang akan membangkitkan tubuhnya dari dalam kubur. Seorang Nazaret yang rendah hati menyatakan keagungannya yang sebenarnya. Ia naik tinggi melebihi kemanusiaan, membuang segala samaran dosa dan malu, dan tegak berdiri sebagai seorang malaikat agung, sebagai anak Allah, seorang yang bersama Khalik semesta alam. Para pendengarnya tercengang, tidak seorang yang pernah berkata seperti dia, atau yang membawa dirinya yang seagung dia. Ucapannya terang dan jelas, menyatakan pekerjaannya dan kewajiban di dunia ini. Renungkan lebih dalam. Bagaimana saya bisa dijauhkan dari dosa melalui iman? Kekuatan apakah yang iman izinkan untuk saya akses? Amin, puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda. Pagi ini kita kembali dikuatkan dengan perenungan firman Tuhan dengan judul besarnya yaitu Malaikat Agung. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda kalau buka dalam Lukas 22 dalam rangkaiannya dari ayat 39 sampai ayatnya yang ke-46. Di sana menyatakan bagaimana kisah di Taman Getsemani. Jadi kalau kita melihat bagaimana Yesus bersama ketiga muridnya, para muridnya pergi, dan dia meminta ketiga muridnya untuk mendampinginya. Kalau kita lihat dalam rangkaian, saya mengundang Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda boleh membuka Alkitab. Kita lihat bagaimana kisah di Taman Getsemani merupakan puncak yang hebat, bagaimana Yesus bergumul dengan memohon dan meminta bagaimana kekuatan yang Tuhan boleh berikan karena pergumulan yang besar akan dosa, dan ia suatu pribadi yang kudus. Dan kita melihat dari segi Lukas 22 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-46, bagaimana kita belajar dari kemanusiaan Yesus dalam pergumulan, juga kita belajar dari para murid. Dan kita boleh lihat bagaimana undangan untuk berdoa dalam ayatnya yang ke-40. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda lihat dalam paragraf yang pertama dikatakan bahwa kita patut menganggap diri kita sebagai suatu ikatan yang tidak dapat dipisahkan dari Bapa di surga. Kita harus mengangkat hati kita terus-menerus dalam persekutuan doa, karena dengan itulah kita terus-menerus terhubung dengan persekutuan di surga. Sementara kita masih ada di dunia ini, kita sudah dapat merasakan suasana surga ketika kita ada dalam persekutuan doa, dan Yesus memberikan contoh dan teladan dalam segala pergumulannya. Ia berdoa, terhubung dengan Bapa Surgawi, memberikan ajaran juga bagi kita. Dan kita lihat bagaimana di ayat yang ke-42, kita punya Tuhan yang tidak berbicara panjang lebar, tapi ketika berbicara sangat bermakna. Dan kita lihat bagaimana dia hanya dekat saja dengan para murid. Sejarak, kalau di Lukas katakan selempar batu jaraknya, lumayan dekat. Untuk para murid juga dapat melihat dia, dapat juga menopang dia. Nah, pada saat yang sama ia memerlukan topangan. Sebagai manusia ketika kita ada dalam pergumulan, kita memerlukan topangan, kita memerlukan adanya kehadiran orang mendampingi kita, dan Yesus pun sebagai kemanusiaannya, dia juga merasakan pergumulan yang hebat, dan dia juga memerlukan seseorang. Dia membawa muridnya yang lebih dekat dengan dia, bersama-sama dengan dia.
Dan kita lihat doanya sangat sederhana, bagaimana dia meminta kehendak Tuhan yang terjadi. Kalau kita lihat kata-kata ini sudah berulang-ulang kali kita dengar, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Terkadang dalam pergumulan kita, kita tidak meminta hal seperti ini, tapi kita sudah memperhadapkan kepada Tuhan apa yang menjadi kemauan kita daripada apa yang mau Tuhan kehendaki. Hingga Yesus memberikan teladan bagi para murid-Nya dan bagaimana kita melihat juga ternyata ketika manusia sekalipun kita tidak bisa berharap, mereka yang kita dalam pergumulan, dalam persekutuan doa sekalipun mungkin saya dan Bapak Ibu terbatas dalam menolong satu dengan yang lain, tapi kita boleh lihat ketika ada dalam persekutuan doa, sudah bukan kita lagi yang bekerja, tapi kita boleh dengan iman saksikan kalau Tuhan Yesus pada saat itu berdoa dengan sungguh-sungguh dan para malaikat menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Kenapa kita pada saat ini tidak dapat merasakan pengalaman yang sama? Tuhan memberikan teladan bagi kita agar kita juga dapat merasakan hal yang sama. Pada saat ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, ketika kita bergumul, kita berdoa, percayalah bahwa kita tidak sendiri, Tuhan sedang menyediakan malaikat-malaikat Tuhan, memampukan kita, memberikan kekuatan kepada kita seperti bagaimana pergumulan Tuhan Yesus. Dan kita lihat bahwa Yesus pun pada saat dalam pergumulan dalam kemanusiaannya, ia sangat ketakutan. Dan kita lihat dia di ayat 44, dia sangat ketakutan bagaimana pergumulan yang berat. Kadang kita juga dalam pergumulan, ketika kita sudah merasakan kehadiran Tuhan, masih banyak ketakutan juga dalam kehidupan kita dan bersyukur buat Tuhan bahwa Tuhan Yesus memberikan ajaran bahwa berdoa tidak perlu putus-putus dan henti-henti. Kadang perasaan-perasaan itu ada, rasa takut, banyak hal yang terjadi, tapi biarlah kita tidak dikuasai oleh perasaan. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita di pagi ini bahwa apa saja kedudukan kita, kita patut bergantung kepada Allah karena segala nasib ada di tangannya. Dan Yesus sebagai manusia, dia mengajarkan kita untuk terus berserah. Di perenungan katakan selama kita menyerahkan kehendak kita kepada Allah dan menaruh harap kepada kekuatan dan hikmat-Nya, kita akan dipimpin ke jalan yang aman. Ya, luar biasa Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Kalau kita lihat, ini hanya ada beberapa ayat dalam Lukas 22 ini dari ayat 39, 40 sampai ayatnya yang ke-46. Ada 7 ayat. Dan kita lihat bagaimana Tuhan kembali, kalau di ayat ke-45, ia bangkit dari doanya dan melihat murid-muridnya. Dan sangat menyedihkan, murid-muridnya sedang tertidur. Saya tidak tahu, mungkin ada doa Yesus yang lebih dari ini lagi, tapi mungkin para murid yang tertidur. Jadi mereka mungkin pada saat terbangun, mereka mendengar kata-kata yang Lukas 42 saja, bagaimana pergumulan Tuhan. Kemudian mungkin mereka tertidur, dan sangat disayangkan, karena mereka tertidur, dan Tuhan sudah mengingatkan berulang kali. Pagi ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, saya percaya bahwa bangun pagi pun jam 5 di tempat saya juga sangat sulit, apalagi jam 3 di tempat Bapak Ibu. Tapi bersyukur buat Tuhan ketika pagi ini kita terbangun dari tidur dan kita merespons panggilan Tuhan untuk berdoa, berkumpul bersama-sama berdoa. Dan di pagi ini kita melihat bahwa bukan hanya sebagai pemimpin manusia, Yesus pun sebagai pemimpin dari para malaikat yang agung, dan kita boleh melihat bahwa kita dapat berharap dan bergantung sepenuhnya kepada Juru Selamat. Pelajaran bagi kita, pagi ini kita diingatkan juga, jangan bergantung hanya pada kepintaran dan kuat kuasa diri sendiri. Kadang kita merasa bahwa mungkin masalah ini sudah saya lewati, mungkin ada masalah besar yang sudah pernah saya lewati,
Dan saya merasa baik-baik saja tanpa berdoa, tanpa menyerahkan itu pada Tuhan, atau saya mencari solusi, mencari manusia lain untuk menyelesaikan masalah sebelum mencari Tuhan, atau saya mengutamakan orang lain sebelum saya bertanya kepada Tuhan. Di pagi ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita diingatkan kembali untuk terus ada dalam persekutuan doa, secara pribadi khususnya, bukan hanya dalam kelompok, karena dalam pergumulan kita belajar dari Tuhan Yesus, Dia meminta kekuatan dari para murid, Dia minta untuk mereka juga berdoa sama-sama dengan Dia, tapi secara pribadi, Dia pergi dan berdoa pribadi memohon daripada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dan sahabat orang muda, pagi ini kita diundang, secara pribadi mungkin kita terus ada dalam persekutuan doa, kita saling menguatkan satu dengan yang lain, tapi jangan melupakan doa-doa kita secara pribadi. Kita dapat meminta secara langsung daripada Tuhan, dan di pagi ini bersyukur buat Tuhan, kita memiliki teladan daripada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan yang hadir di dunia ini sebagai manusia masih perlu untuk berdoa, mengapa kita yang sebagai manusia tidak berdoa? Mengapa kita tidak terhubung dengan kuasa yang membangkitkan ketakutan dari banyak dari kita adalah mengenai kematian, dan Tuhan memberikan kita kekuatan bahwa Ia Allah yang dapat bahkan mengatasi kematian. Lalu apa yang kita ragukan lagi? Pagi ini saya mengundang Bapak Ibu dan sahabat orang muda, mari ada satu di tengah ini bagian paragraf undangan bagi kita. Ia yang membuka hatinya bagi Roh Kristus akan mendapat bagian dalam kuasa yang hebat itu yang akan membangkitkan tubuhnya dari dalam kubur. Tuhan tidak meminta banyak dari kita, Tuhan hanya minta hati kita. Tuhan mengetok dan pilihan kita yang mau merespons atau tidak. Pagi ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, apapun pergumulan kita, mari kita letakkan kepada Tuhan. Mari kita membuka hati bagi setiap pengaruh kuasa Roh Kudus. Dalam satu hari biarlah kita bukan hanya dalam persekutuan doa saja kita berdoa, bukan saja ketika ada dalam ibadah saja kita berdoa, tapi yang menjadi tantangan selepas ibadah ini, selepas doa Zoom ini, selepas peribadatan kita dimanapun kita berada, apakah kita dapat terus mengingat firman Tuhan dan dapat terus berdoa. Kita harus memilih untuk terus berada dalam persekutuan, karena nilai menjadi kekuatan Tuhan Yesus agar dia tidak melakukan dosa, karena dalam ketakutannya, dalam keletihannya, karena tekanan daripada dosa dan beban yang harus ia tanggung, ia terus terhubung dengan dengan Bapa Surgawi dalam doa. Kita juga perlu untuk itu, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, mari renungkan lebih dalam. Apa yang menjadi pergumulan kita pada saat ini? Pergumulan finansial, pergumulan pekerjaan, pergumulan hubungan dengan keluarga, banyak pergumulan yang lain. Saya percaya bahwa Tuhan dapat mengatasi melebihi segala sesuatu ketika kita mau membuka hati bagi Roh Kristus. Dan mari kita renungkan lebih dalam, bagaimana saya bisa dijauhkan dari dosa melalui iman. Kekuatan apakah yang iman izinkan untuk saya akses? Iman adalah dasar dari kepercayaan kita, bagaimana kita menaruh harap dan bergantung pada Tuhan. Kita lemah, kita masing-masing pagi ini banyak pergumulan, tapi terutama pergumulan kita dengan dosa. Untuk menjadi taat bukanlah hal yang mudah ketika dalam pergumulan mau tanya kepada Tuhan, ya Bapa, dari pergumulan ini apa yang Bapa mau dari kehidupan saya? Apa yang mau Bapa ubahkan? Ya Bapa, beban ini berat, tapi apa yang mau Bapa kehendaki dalam hidup saya? Apakah saya masih kurang sabar? Apakah saya masih kurang rendah hati? Apakah saya masih dalam banyak hal tabiat dan karakter saya harus diubahkan, ya Bapak apa? Daripada seringkali kita bertanya, Bapak kenapa harus saya? Kenapa ini harus terjadi? Pagi ini, pergumulan terbesar kita adalah dengan dosa kita, tapi puji Tuhan ketika kita terhubung dengan Juru Selamat, maka kita percaya bahwa kita telah diampuni dan kita diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baru.
Untuk itu mari kita menggapai kekuatan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, kemarin kita melihat bagaimana kecerdasan dari malaikat surga, dan pagi ini kita diingatkan kembali kita punya Bapa surgawi yang adalah pemimpin manusia, yang adalah pemimpin malaikat agung. Lalu kenapa kita masih ragu-ragu dan kita masih acuh tak acuh dalam meluangkan waktu dalam terhubung dengan persekutuan bersama-sama dengan Tuhan, baik dalam doa maupun juga dalam persekutuan peribadatan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, mari jangan seperti para murid tertidur ketika Tuhan sedang berdoa, ada sisi yang lain tertidur dan mengabaikan banyak hal. Kita juga mungkin kadang dalam persekutuan doa, dalam doa subuh kita boleh masuk, tapi kadang kita tertidur juga, mungkin karena kelelahan, kecapekan, kita tertidur. Tapi di pagi ini lewat para murid kita belajar bahwa jangan melewatkan waktu bersama-sama dengan Juru Selamat, karena disitulah kita memperoleh penghiburan, kita disanggupkan untuk taat, kita memperoleh penguatan untuk dapat menjalani dan juga untuk dapat memberikan kekuatan bagi kita dalam mengatasi setiap pergumulan kita. Mungkin ini Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan di pagi ini. Kiranya menjadi penguatan bagi kita. Dan sebelum kita mengakhiri dan memohon daripada Tuhan dalam persekutuan doa, saya mengundang mungkin ada dari hamba Tuhan, Pak Pendeta, baik Pak Pendeta Rimbing atau Pak Pendeta Titus, atau juga dari Bapak Ibu yang lain yang mau share secara singkat sebelum kita ada dalam persekutuan doa. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik, sekedar masukan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Mira bagus untuk kita memikirkan dan merenungkan. Tetapi mari kita sorot tindakan Yesus. Ya, kalau kita sorot tindakan Yesus, betapa Dia mau mengingatkan kepada kita. Dia adalah manusia 100%. Dia adalah Allah juga 100%. Tetapi di dalam pelayanannya di dunia ini, Dia benar-benar lebih banyak menggunakan kemanusiaannya 100%. Dan dalam kemanusiaannya, Dia menggunakan kemanusiaannya 100% ini mengingatkan kepada kita bahwa Dia sebagai malaikat agung, Dia selalu memanfaatkan waktu untuk berkomunikasi dengan Bapa yang di sorga. Dan waktu yang Dia gunakan itu adalah waktu subuh. Di saat orang lagi tertidur lelap, dan kenyataannya murid-muridnya 3 orang itu, mereka tertidur lelap. Saya mau tekankan, memang betapa penting kita berkomunikasi dengan Tuhan di saat tenang, di saat teduh, tidak ada keributan. Dan jam-jam itu adalah sama seperti yang kita lakukan. Orang lagi tertidur lelap, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan ini poin yang penting untuk kita pikirkan. Banyak sekali orang berdoa sekarang hanya formalitas. Ya, selesai sama seperti doa makan saja. Tetapi untuk persoalan, untuk masalah, untuk tantangan, untuk cobaan, betapa kita harus memilih waktu yang tenang. Agar kita boleh merasakan kehadiran Tuhan. Agar kita boleh merasakan kehadiran malaikat kepada kita. Dan ini adalah contoh yang patut kita tiru, dan tentunya saudara-saudara kalau kita praktekkan, kalau saudara juga yang di mana di Jawa sudah bangun jam 2, jam 3 ke atas ini, saudara-saudara kalau kita berdoa,
terasa sekali, saudara-saudara. Terasa sekali betapa kita dekat dengan Tuhan. Tuhan dekat dengan kita. Dan di saat itu, saudara-saudara, kita boleh membuka, kita boleh curhat dengan Tuhan. 1 jam, jam 3 sampai jam 4 kita sampaikan semua yang kita alami. Kita sampaikan semua, kita curhat dengan Tuhan. Ini adalah jam-jam yang bagus sekali untuk kita curhat dengan Tuhan. Dan ketika kita curhat dengan Tuhan, terasa walaupun kita tidak lihat, terasa sekali Tuhan ada dekat dengan kita. Dan akhirnya kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan kelegaan, dan tentunya sebagaimana Yeremia katakan, selalu baru tiap pagi. Tuhan akan berikan kepada kita kekuatan oleh iman. Nah, ini oleh iman. Kalau tidak ada iman, saudara-saudara, susah untuk kita laksanakan. Tetapi kalau kita memiliki iman, maka kita berkomitmen. Jam 3 ini saya akan bangun. Saya mau curhat dengan Tuhan. Jam 4 ini saya akan bangun. Saya mau curhat dengan Tuhan. Saya mau sampaikan keluh kesah saya. Saya mau sampaikan kesusahan saya. Saya mau sampaikan tantangan saya. Saya mau sampaikan cobaan saya kepada Tuhan. Dan sebagaimana Tuhan Yesus, sebagai malaikat agung, malaikat datang bersama-sama dengan dia. Kita pun demikian. Karena bagi saya, ketika Yesus ada di dalam kehidupan kita, ketika Yesus ada di hati kita, fasilitas sorga pun akan kita nikmati. Pertolongan yang didapat oleh Yesus akan kita dapatkan. Dan pada akhirnya kita boleh memiliki sukacita di dalam Yesus. Demikian mungkin tambahan yang saya boleh bawakan di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin, terpujilah Tuhan. Terima kasih Mbak Tuhan, Pak Pendeta untuk tambahannya menguatkan kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, untuk perenungan di pagi hari ini, kiranya dengan pertolongan Tuhan, baik lewat teladan dari Tuhan Yesus, begitu juga kita diingatkan melalui para murid juga, kita belajar, dan biarlah setiap pelajaran di pagi ini, setiap firman Tuhan, kita boleh, dengan pertolongan Tuhan Yesus, kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan di pagi ini Bapak Ibu dan sahabat orang muda, kita akan ada dalam persekutuan doa. Saya barusan mengedit jurnal doa kita bersama. Untuk itu mengundang Bapak Ibu dan sahabat orang muda, jika memiliki usulan doa, boleh dikirimkan via chat untuk dapat kita doakan bersama. Sambil mempersiapkan diri untuk berdoa, Bapak Ibu dan sahabat orang muda, mari sekali lagi kita memuji Tuhan dan merefleksikan firman Tuhan yang kita dengar lewat lagu pujian yang akan diputarkan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku
serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Amin, terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, kita bersyukur bahwa di pagi ini kita memiliki waktu dan kesempatan untuk dapat ada dalam Ada. persekutuan doa. Untuk itu sudah ada usulan-usulan doa di sini Bapak Ibu. Kemarin usulan doa kita di tanggal 12 ini, kemudian ini di tanggal 13. Kita punya jurnal doa dan sudah ada usulan doa yang dimasukkan. Kita doakan negara di mana masing-masing kita tinggal, ada yang dari kita yang dari Indonesia dalam perencanaan mau pemilu, kemudian sahabat-sahabat dari Jerman, juga sahabat dari Amerika, juga Malaysia dan Timor Leste. Kita doakan 5 negara yang biasanya bergabung dalam doa subuh. Kemudian tadi usulan doa dari Ibu Helena dengan cuaca, ya kita doakan bersama. Ini juga sudah ada usulan doa yang dimasukkan. Kemarin mohon info Ibu Endang. Oh iya, kita masih terus doakannya karena keberangkatannya tanggal 24 Februari buat anak-anak dari Ibu Endang. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu dan sahabat orang muda atau ada yang saya terlewatkan dalam nama-nama yang sudah dicantumkan. Oh iya, Shalom, selamat pagi juga ya buat Pak Agus Chandra yang boleh bergabung dengan kami juga di pagi ini. Boleh taruh nama Pak Agus dan Kelia.
Baik Bapak Ibu dan sahabat orang muda, mungkin ada lagi yang mau mengusulkan usulan doa dari Bapak Ibu dan sahabat orang muda yang mau menyampaikan secara langsung, saya persilahkan. Iya, kalau mungkin dengan ibu-ibu dan semua yang di sini, bila berkenan, mungkin kita bisa untuk secara khusus nanti bisa adakan misbah doa khusus untuk mengawal pemilu. Kalau Mira punya waktu dan berkenan, untuk saya bisa undang seluruh hamba-hamba Tuhan, bahkan yang dari India, untuk mereka semua bisa sama-sama berdoa untuk supaya Indonesia benar-benar dipimpin dengan orang yang tepat ya. Dan nanti bisa dengan saya secara pribadi ya Mira. Ya, baik Ibu Ro, terima kasih Ibu. Baik Bapak Ibu dan sahabat orang muda, mungkin masih ada lagi yang mau disampaikan secara langsung. Jika sudah, maka kita akan berdoa bersama. Apa boleh minta kesediaan hamba Tuhan, Pak Pendeta Rimbing, untuk dapat berdoa bersama Pak Pendeta? Boleh. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta tolong doakan usulan doa nanti yang dari negara, kemudian para orang tua Pak Pendeta, nanti ini Pak Pendeta Rimbing, dan kalau saya akan doakan, saya akan buka dengan doakan anak muda, kemudian Pak Pendeta boleh doakan dari usulan doa yang dari negara sampai para orang tua. Apa boleh Pak Pendeta? Boleh. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Baik Bapak Ibu dan sahabat orang muda, pagi ini mari sembari kami memimpin doa, saya dan hamba Tuhan Pak Pendeta Rimbing, saya mengundang kita juga, mari kita memohon dan meminta di tempat kita masing-masing, berdoa kepada Tuhan, dan saya mengundang kita untuk mari khususkan posisi kita, hati dan pikiran kita, dan mari kita satu dalam doa. Dalam hati, dalam hati, masuklah ya Tuhan Yesus, masuk sekarang dan tinggal senang dalam hatiku ya Yesus. Kita satu dalam doa. Maha besar Bapa kami, Tuhan Yesus Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan untuk teladan yang Tuhan Yesus boleh berikan dalam menghadapi tantangan, pergumulan, dengan iman dan kepercayaan selalu bergantung kepada Bapa Surga. Dan di pagi ini kami diajarkan, diingatkan untuk terus mempertahankan apa yang telah kami bangun selama ini, terutama dalam persekutuan doa subuh. Kami diingatkan kembali Tuhan, biarlah ini bukan formalitas, tapi kami rindu untuk ada bersama-sama ketika Engkau memanggil para murid untuk berdoa bersama-sama di pagi hari. Kami percaya Tuhan, pada saat ini kami bukan hanya 4 orang pada saat itu ketika Engkau bergumul, Tuhan Yesus dengan 3 murid, dan kami pada saat ini ada dalam room ini 23 orang ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan-Mu bagi masing-masing kami dalam berbagai pergumulan. Engkau memberikan teladan Tuhan. Biarlah kami dapat terhubung dengan surga dan memperoleh segala kekuatan. Karena tidak ada yang dapat memisahkan kami dengan surga, bahkan maut sekalipun ya Tuhan. Dengan iman dan kepercayaan kami bersyukur untuk setiap kuasa, setiap kemenangan, setiap keagungan dan betapa dahsyat dan hebat Tuhan yang kami sembah. Dalam kemahakuasaan hadir dengan kerendahan hati, terus memohon pertolongan, dan kami melihat Tuhan, terima kasih untuk teladan di pagi ini. Bapa, kami juga mengingat
Tolong ampuni kami ketika kami juga belajar dari para murid. Ampuni kami yang lalai dalam berdoa. Kami seringkali tertidur. Kami juga seringkali ada dalam formalitas berdoa. Tuhan, Bapa Surgawi, tolong bantu kami ya Tuhan, agar kami berdoa bukan hanya formalitas, atau bukan hanya sekedar tuntutan, bahkan juga kami terkadang tertidur. Tapi di pagi ini dengan kuat kuasa daripada Tuhan, kami mau berubah dan biarlah Tuhan setiap waktu pagi hari, ketika Engkau izinkan kami membuka mata di pagi hari, biarlah waktu pertama dan yang terbaik, waktu yang paling tenang, kami serahkan untuk dapat bersekutu dengan Tuhan, yang akan menyanggupkan kami menjalani satu hari pekerjaan kami. Bapa di pagi ini, kami mohon urapan Roh Kudus membagi kami semua. Sebelumnya Tuhan, kami membawa pergumulan dari sahabat-sahabat orang muda. Kami mau mendoakan hamba Tuhan, baik Pak Pendeta Rimbing di pagi ini bersama-sama dengan keluarga. Tuhan memberkati setiap pelayanan dari hamba Tuhan, baik di daerah, pelayanan di daerah, bersama para hamba Tuhan, bahkan pelayanan di jemaat, bersama para majelis dan para anggota jemaat, ya harus mengatur berbagai hal Tuhan. Kami mohon hikmat surga, kami mohon kesehatan surga, kami mohon kekuatan Tuhan, kami mohon teladan Kristus, kami mohon kasih-Mu menyertai hamba Tuhan, sehingga dalam pelayanan nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Pergumulan di dalam Amin. keluarga, Tuhan memberkati Mem yang mendampingi, Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan, memberikan hikmat surga dalam setiap tuntunan-Mu ya Tuhan, agar Mem dapat senantiasa menjadi penolong, penopang bagi SAR juga ya Tuhan. Mendoakan pergumulan dengan anak-anak, baik buat Kak Melvin, yang dalam setiap proses pemulihan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berproses sampai sejauh ini, dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan menyertai Kak Melvin dalam setiap makanan, minuman, waktu istirahat, setiap pergumulannya ya Tuhan, bahkan yang tidak kami ketahui, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah pemulihan dari surga Tuhan boleh berikan bagi Kak Melvin dalam setiap pergumulannya ya Tuhan. Begitu juga buat anak Joshua dalam setiap pendidikannya Tuhan, Tuhan tambahkan hikmat, jauhkan dari pergaulan yang buruk ya Tuhan, peliharalah dia, lalu Tuhan biarlah setiap pendidikannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, boleh dikerjakan dan juga boleh diselesaikan dengan segala baik ya Tuhan, nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Bapa, pagi ini juga ya Tuhan, kami mendoakan bagi Pak Ahok ya Tuhan, orang tua kami yang di masa tua berada di Kanada. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu, sehingga beliau juga terus mendampingi kami, sahabat orang muda. Tuhan memberikan kekuatan bagi hamba Tuhan Pak Ahok dalam setiap pergumulannya, di masa tua, dengan keluarga, dengan istri yang mendampingi, anak-anak yang terpisah pun Tuhan berkati. Tuhan mengenal setiap pergumulan dari Pak Ahok. Biarlah kekuatan, kesehatan, hikmat surga, penjagaan-Mu menjadi bagiannya. Walaupun ia ada di Kanada, Tuhan memberkati negara yang ia tempati. Tuhan memberkati daerahnya, memberkati setiap orang di sekelilingnya Tuhan. Biarlah dapat dituntun dan dipimpin lewat kehidupan Pak Ahok. Setiap orang yang ada di Kanada boleh terberkati ya Tuhan. Bahkan dimanapun itu lewat kehidupan Pak Ahok boleh menjadi saksi nyata mengenai Engkau dalam kehidupannya ya Bapak. Bapa di surga, terima kasih banyak kami memohon buat sahabat-sahabat orang muda yang di pagi ini ada dalam pergumulan. Tuhan kami mendoakan buat Kakak Desi dalam setiap pergumulannya. Tuhan kami mohon Bapa kekuatan, kesabaran, Tuhan setiap pergumulannya, kerinduannya untuk mempelajari Alkitab. Tuhan pertambahkan, Tuhan pergumulannya untuk anak terkasih, adik Iyas dalam proses pertumbuhan, terpisah daripada Kakak Desi bersama dengan orang tua. Tuhan memberkati orang tua daripada Kakak Desi. Biarlah Tuhan anak terkasih, adik Iyas boleh bertumbuh dalam kebenaran sekalipun ia terpisah. Segala hal yang bisa menghubungkan adik Iyas dan Kakak Desi biarlah Tuhan pakai. Tuhan bantu orang tua juga daripada Kakak Desi dalam merawat adik Iyas. Kami serahkan setiap pergumulan Kakak Desi dan keluarga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapak kami juga mendoakan Kakak Heni dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan. Tuhan memberkati hamba Tuhan ini dalam setiap pergumulannya, segala kebutuhannya dengan tim.
Tuhan memberkati, terutama dengan dunia politik, bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang mau mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Tuhan mengenal setiap tim, daripada Kakak Heni yang membutuhkan segala sesuatu keperluan mereka. Biarlah Tuhan mereka dapat menjadi wakil-wakil rakyat yang dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang dipersiapkan untuk dalam tugas tanggung jawab yang akan mereka lakukan untuk mewakili rakyat. Tuhan, jika ini kehendak-Mu, kami percaya Engkau akan membukakan jalan-jalan-Mu, memberkati kakak ini yang mendampingi, biarlah terang, kebenaran, kemuliaan-Mu terpancar, mengatur waktunya dalam jadwal yang padat. Tuhan berikan ia kekuatan, memberkatinya dengan kesehatan. Tuhan juga memberkati setiap pergumulannya dalam bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, bahkan sahabat orang muda, biarlah senantiasa menjadi berkat-berkat-Mu baginya yang bertemu dengan setiap orang juga dapat terberkati. Kami memohon Tuhan bagi Root in Christ Ministry, Tuhan memberkati pelayanan dalam ministry ini Tuhan. Biarlah setiap pribadi dapat bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Dan biarlah Tuhan memberkati pelayanan yang mau dilakukan, baik Youth Bible Study, maupun juga pelayanan-pelayanan yang lain, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa bagi kakak Ira yang mendampingi. Tuhan memberkati kakak Ira dalam proses persekolahan. Tuhan memberikan hikmat dalam persiapannya menghadapi ujian sekolah. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, berikan dia kesehatan, berikan dia di masa muda Tuhan, untuk lebih dekat lagi dengan-Mu, menyerahkan setiap pergumulannya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kehidupan di masa mudanya boleh senantiasa menjadi berkat. Kami juga mendoakan ya Tuhan, buat Kakak Rido yang dalam pergumulan mau mengikuti tes untuk TNI ya Tuhan, segala kesiapan yang terus kami gumuli, baik finansial, fisik, kerohanian, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Bapak atur, terutama untuk kerohanian. Biarlah di masa muda ia dapat tahu apa yang mau Engkau lakukan baginya ya Bapak. Bapak di surga, kami juga mendoakan bagi sahabat orang muda yang lain, bagi yang berkuliah ya Tuhan, Kakak Ray yang dalam persiapan juga, setelah memasukkan permohonan beasiswa ke beberapa universitas di luar negeri, Tuhan memberkati Kakak Ray dalam setiap penantiannya, menguatkan ia ya Tuhan dalam setiap pergumulan, memberkati keluarganya yang terus ia gumuli. Tuhan, biarlah berkat-berkat-Mu tercurah dan waktu-waktu kesempatan di mana ia menanti, ia dapat terus setia untuk terhubung dengan-Mu Tuhan. Kami percaya dengan iman, Engkau akan menyerahkan yang terbaik bagi anak-anak-Mu yang sudah berusaha dan bekerja sama dengan Tuhan. Kami serahkan setiap hasil ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, untuk setiap berkat-berkat Tuhan akan curahkan bagi Kakak Ray ya Tuhan dalam setiap pergumulannya. Kami juga mendoakan bagi Kakak Olive dan Kakak Jus yang ada juga dalam studi untuk penyelesaian perkuliahan. Tuhan memberkati ya Tuhan segala kebutuhan mereka dalam pembimbingan, mentor yang mendampingi, penguji, bahkan juga keluarga, bahkan sahabat-sahabat yang dapat menopang Tuhan kirimkan. Berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk dapat menyelesaikan studi dengan segala baik. Nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Tuhan, biarlah hikmat dipertambahkan, kesehatan dan kekuatan Tuhan juga berikan. Kami juga mau mendoakan bagi Kak Joshua ya Tuhan, dalam setiap pendidikan bahasanya, persiapan-persiapannya, kerinduannya, untuk masa depannya. Tuhan berkati, kerinduannya buat kedua orang tua juga, Tuhan memberkati. Engkau mengetahui pergumulannya yang terdalam Tuhan, biarlah kesabaran, kekuatan Tuhan tambah-tambahkan, dan biarlah kehidupannya boleh senantiasa menjadi berkat di dalam keluarga. Terima kasih ya Bapak, kami juga mendoakan bagi sahabat orang muda yang belum bergabung, yang kemarin sempat bergabung, Kak Desem, Pak Set dan keluarga, juga Kakak Melody. Kami juga mendoakan sahabat-sahabat orang muda yang lain. Tuhan, biarlah di waktu-waktu berikut, kami rindu juga Tuhan lewat setiap undangan yang kami bagikan. Sahabat-sahabat orang muda dapat juga bergabung dengan kami, berkumpul bersama-sama, saling menguatkan satu dengan yang lain untuk lebih dekat lagi dengan-Mu dan lebih mengasihi satu dengan yang lain. Berkati kami dalam pergumulan masa muda kami ya Tuhan, jauhkan kami dari pergaulan yang jahat, tuntun dan pimpin kami untuk membawa pengaruh yang benar kepada sahabat-sahabat orang muda kami,
Bantu kami untuk berdiri teguh dalam firman-Mu ya Tuhan, dan kuatkan kami sahabat-sahabat orang muda, mampukan kami untuk memilih kebenaran setiap hari, dan Tuhan jauhkan kami juga pada saat ini yang bergumul dengan pasangan-pasangan hidup. Tuhan bantu agar memilih pasangan-pasangan yang tepat, jauhkan daripada pasangan yang tidak Engkau perkenankan ya Tuhan, lalu juga berkati kami semua di masa muda, dalam setiap pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak, Bapak di surga, dan doa ini akan dilanjutkan oleh hamba Tuhan, Pak Pendeta Rimbing. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini melanjutkan doa yang usulkan. Kami mau berdoa untuk daftar nama yang ada Pendeta Titus tentang pelayanan dan terlebih untuk pemulihan kesehatannya. Demikian juga Pak Sihombing untuk pemulihan kesehatannya. Demikian juga Pak Jeff dalam pelayanan dan keluarga. Ada Ibu Rita, pergumulan untuk sepupu Wendy dengan keluarga, dengan suami yang melarang untuk pergi beribadah. Ibu Ruth dalam setiap pelayanan yang mulia. Ibu Helena dan keluarga. Ada Ibu Ineke dan keluarga. Ibu Endang dan keluarga dalam pelayanan. Demikian juga untuk Daniel Arif, Dewi Nusa, Danson, Maya, agar dikenan oleh Tuhan, ya mau pulang ke Jawa Timur, Surabaya, dari Papua Barat, Manokwari, tanggal 24 Februari, dengan kapal Dempo, Gunung Dempo. Tuhan tolong agar rencana mereka ini boleh terlaksana dengan baik. Kami juga berdoa untuk daftar nama Ibu Kusnati dan keluarga, Ibu Syains dalam pelayanan dan keluarga, Om Masin di masa tua, demikian juga Pak Jefferson dan keluarga, Ibu anak Sony dan Jonathan, Pak Agus Chandra dan keluarga. Hamba berdoa khusus untuk daftar nama ini. Bila mereka menghadapi masalah, berikan jalan keluar. Bila mereka menghadapi cobaan, berikan mereka kemenangan. Bila mereka membutuhkan kuasa, hikmat, kepintaran sorga, Engkau tambahkan. Bila mereka membutuhkan tuntunan, biarlah Roh Kudus mau tuntun mereka selalu. Dan akhirnya campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka boleh rasakan. Dan mereka boleh bersuka cita akan Tuhan. Kami berdoa semua daftar nama ini, kiranya harapan, kerinduan mereka, Tuhan kiranya bantu realisasikan. Dan akhirnya benar-benar kami boleh memiliki sukacita di dalam Yesus. Tuhan berdoa untuk Mira dalam tanggung jawabnya ini, kiranya Engkau sehat-sehatkan dia, kiranya Engkau kuatkan dia, dan berikan kekuatan yang prima, sehingga acara ini terus berlangsung untuk menjadi banyak berkat bagi kami dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam waktu dekat ada pemilihan umum, baik pemilihan presiden dan wakil presiden, baik pemilihan legislatif. Tuhan, kami menyadari bahwa kami memiliki keterbatasan. Kami tidak tahu siapa yang akan terpilih nanti. Tetapi kami mau berdoa, kiranya semua wakil-wakil rakyat yang akan dipilih, biarlah oleh kuasa Tuhan adalah benar-benar wakil rakyat, adalah benar-benar memperjuangkan harapan rakyat,
adalah benar-benar memikirkan kepentingan rakyat, bukan memanfaatkan suara rakyat untuk kepentingan pribadi mereka, bukan memberikan harapan, tetapi harapan tidak nyata. Tetapi kami berdoa Tuhan, tolong agar semua yang mencalonkan diri untuk menjadi wakil rakyat, benar-benar mereka adalah wakil rakyat, dan Tuhan tolong rakyat boleh memilih mereka untuk memperjuangkan kepentingan rakyat ke depan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden di seluruh dunia, dan lebih khusus di Indonesia. Roh Kudus menaungi rakyat Indonesia. Roh Kudus menguasai rakyat Indonesia. Dan Roh Kudus menuntun rakyat Indonesia untuk menusuk nama presiden dan wakil presiden yang Tuhan kehendaki. Dan pada akhirnya boleh terpilih presiden dan wakil presiden dari kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan mereka untuk memimpin bangsa Indonesia ke depan dengan harapan bangsa ini ke depan akan lebih baik, akan lebih maju untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi rakyat. Ada sukacita, ada kegembiraan. Nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Ya Tuhan, semua kami yang ada di dalam sub ini adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, adalah orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Dan Engkau berjanji, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan. Mari Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat yang limpah, isi bakul-bakul lumbung-lumbung kami sehingga penuh, rumah kami sehingga penuh dengan berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Kami sudah siap menerima berkat hari ini Tuhan, dan biarlah hari ini kami boleh lalui dalam lindungan Tuhan. Malaikat Tuhan kiranya berpasukan mengawali, melindungi kami, sampai kami boleh ketemu besok subuh juga dengan dalam keadaan sukacita dan selamat. Kami sudah berdoa, yakin dan percaya Tuhan sudah mendengar, menyempurnakan dan menjawab doa kami, sudah mengampuni dan memberkati kami. Kami sudah berdoa hanya kepada Bapa di sorga melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, amin, puji Tuhan. Terima kasih hamba Tuhan, Pak Pendeta Rimbing. Puji Tuhan Bapak Ibu dan sahabat orang muda. Untuk persekutuan di pagi ini, kita mengundang kembali Bapak Ibu dan sahabat orang muda untuk dapat bergabung di besok pagi, ada dalam persekutuan doa subuh, di jam yang sama, jam 3 WIB, jam 4 WITA, dan jam 5 WIB. Mungkin itu pengumuman kita. Semangat pagi bagi kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, bye-bye. Selamat pagi Iya, semuanya. Amin, puji Tuhan. Iya. Shalom Kakak Mira, selamat terima pagi. kasih pelayanannya. Amin, puji Pendeta Tuhan. Rinding, terima Iya. kasih. Tuhan Kembali. Yesus memberkati. Akhiri rapat semuanya. Sama-sama, Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati.